Oke, kali ini kita akan membahas limit fungsi. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu mengenai konsep limit fungsi. Kita mulai dari pendekatan nilai X dari kiri dan dari kanan. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada sebuah garis bilangan dengan bilangan yang ada di sini adalah 0 sampai 10. Yang ditanyakan, bilangan bulat berapakah yang paling dekat dengan 2? Nah, menurut kalian nih, bilangan berapakah yang paling dekat dengan 2? Kalau kalian lihat di sini, yang paling dekat itu adalah angka 1 dan angka 3. Ya, mudah ya? Lagi, apabila garis bilangannya kita detailkan atau lebih spesifikkan nih, di antara 1 sampai 2, kalau kalian lihat, ini kan masih ada 1,1, 1,2, 1,3, 4, 5, 1,6, sampai 1,9. Begitu pula kalau kita jabarkan atau kita detailkan lebih lagi dari 2 ke 3. 2 ke 3 itu masih ada 2,1, 2,2, sampai 2,9. Nah, kalau pertanyaannya sama nih, seperti yang di atas, bilangan real berapakah yang paling dekat dengan 2? Nah, jawabannya berapa? 1, 3 kah? Tidak lagi ya, yang paling dekat dengan 2 bilangan realnya itu adalah 1,9 dan 2,1. Iya. Kemudian nih, kalau kita detailkan lagi di sini di antara 1,9 sampai 2 kan masih ada lagi nih. Ada 1,91, 1,92 sampai 1,99. Kalau dari sini juga sama, ada 2,01, 2,02 sampai seterusnya, ya enggak? Nah, bilangan real yang mendekati 2 berapa? 1,99 dan 2,01, ya enggak? Kalau kita detailkan lagi, ternyata nih yang mendekati 2 itu ada 1,999999. Ya enggak, 9-nya tidak terhitung. Banyak gitu ya. Begitu pula dengan yang dari kanan. Itu ada 2,00000. Wah, nolnya banyak sekali, 01 gitu ya. Ternyata ada banyak sekali bilangan real yang mendekati 2, baik dari kiri ataupun dari kanan. Nah, jika dimisalkan X itu sebagai bilangan-bilangan tadi nih yang mendekati 2, maka kita bisa menuliskannya X mendekati 2. Disimbolkannya dengan gini, X tanda panah 2. Ini bacanya adalah X mendekati 2. Nah, kalau X-nya itu tadi bilangan yang mendekati 2 itu dari kiri, maka penulisannya begini, X mendekati 2 pangkat negatif. Tapi ini bacanya tetap X mendekati 2 dari kiri. Kalau dari kanan, pangkatnya yang beda di sini. Kalau kiri negatif, kalau kanan positif. Sama, dibacanya sama, X mendekati 2 dari kanan. Kalau ini X mendekati 2 dari kiri, begitu. Kalau yang ditanyakan bukan mendekati 2, Bu, mendekati 3, ya sama aja. Berarti nanti di sini tulisannya X mendekati 3. Kalau dari kiri ya X mendekati 3. Dari kiri pangkatnya negatif gitu ya. Kemudian X mendekati 3 dari kanan, berarti sininya positif atau plus gitu. Bagaimana? Bisa diterima? Lanjut. Masih konsep awal. Yo. Nah, selanjutnya kita akan belajar pendekatan nilai fx jika x didekati dari kiri dan dari kanan. Kalau tadi nih, kita kan belajarnya baru nilai x nih, belum ada fx-nya atau fungsinya. Nah, ini kita tambahin pendekatan nilai fx atau fungsi fx gitu ya, jika x didekati dari kiri dan dari kanan. Nah, jika Bu Indah punya fx-nya itu atau fungsi fx-nya itu adalah x
dikurangi 1, yang mendekati kedua itu berapa saja? Nah, yang mendekati kedua itu untuk fungsi ini tuh berapa? Gitu kan, pertanyaannya kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita mulai dari kiri dan dari kanan sama aja. Kita mulai dulu dari yang kiri. Nah, dari yang kiri kan ada 0 tadi ya. Nah, kalau kalian lihat di sini yang mendekati 2 kan ada 0, ada 1 gitu ya. Kalau dari kanan ada 4, 3 begitu ya. Tapi kita lihat ini dari kiri dulu. Nah, ada 0 atau bisa langsung 1 boleh nggak apa-apa sini. 1. Nah, misalkan sini 1 ya. 1 dimasukkan ke fx-nya, satunya diganti sini nih. Jadi f1 sama dengan 1 dikurangi 1. Hasilnya 0 gitu. Kalau ini karena x-nya 0, kita masukkan sini. F0 sama dengan 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 berapa? Negatif 1. Begitu. Jadi yang x yang di atas ini dimasukkan ke sini x-nya. Nah, begitu. Begitu pula dengan ini 1,9. Berarti F 1,9 atau F dalam kurung 1,9 sama dengan 1,9 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,9. Begitu seterusnya sampai yang mendekati 2 nih, 1,9999. Nah, dimasukkan ke sini. Jadi F dalam kurung 1,9999 sama dengan 1,9999 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,9999. Begitu pula kalau kita mendekatinya dari kanan sama aja, kan ada 3 gitu ya. Kita mulai dari 3 masukkan sini. Berarti F3 sama dengan 3 kurangi 1. Jawabannya 2. Lanjut, 2,1 berarti F2,1 sama dengan 2,1 dikurangi 1. 1,1. Sampai seterusnya sampai yang mendekati 2, 2,0001. Nah, berarti dimasukkan sini. F 2,0001 sama dengan 2,0001 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1,001 gitu ya. Takut kurang nolnya. Gitu. Nah, jadi kita sudah kita sudah mendekati x-nya. Ya enggak? X-nya sudah semakin mendekat dengan 2. Masih ada lagi di sini 1,99999. Nah, di sini juga masih ada 2,00001. Kalian bisa hitung sampai yang kalian inginkan. Kalau di sini cukup sampai 1,99, masih dikasih titik sini. Maksudnya titik di sini itu menunjukkan bahwa dia masih bisa dilanjut begitu ya. Nah, ketika kita lihat di sini, kita mulai dari yang kiri dulu ya tadi ya. Nah, ketika kita lihat pendekatan x dari kiri, untuk nilai x yang makin mendekati 2, kan dari kiri nih, makanya ditulisnya x mendekati 2 dari kiri, pangkatnya negatif. Diperoleh nilai fungsi fx sama dengan x-1 mendekati 1. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih, kan tadi kita kan mendekati x dari sebelah kiri nih, makanya penulisannya gini nih, x mendekati 2 dari kiri. Nah, semakin kita dekatkan dia dari kiri sampai ke 2 ini nih, nah ternyata hasil fx-nya, hasil sini nih ada -1, 0,9, 0,99, 0,999. Begitu ya. Nah, sampai seterusnya kalau kita dekatkan terus dia akhirnya akan mendekati 1. Nah, kalimat ini dapat dilambangkan dengan limit x mendekati 2 dari kiri untuk fungsi fx sama dengan 1. Gitu. Fx-nya apa tadi? X-1. Boleh diganti nggak apa-apa. Jadi seperti ini penulisannya boleh. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri untuk x-1 sama dengan 1. Atau boleh ditulis limit x mendekati 2 dari kiri untuk fungsi fx sama dengan 1. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Satunya didapat dari mana yo? Diingat lagi. Satunya didapat dari ketika kita memasukkan x-nya yang dari sebelah kiri nih, ke dalam fungsi fx, di hasilnya akan mendekati 1. Begitu. Bisa diterima? Bisa. Begitu pula yang dari kanan. Nah, kalau kita lihat di sini dari kanan. Nah, dari kanan
ketika kita masukkan nilai x-nya ke dalam fungsi fx ini, ya enggak, dia akan apa? Hasilnya akan mendekati 1,00001, akan mendekati 1, ya enggak? Nah, bedanya dengan yang tadi dari kiri, ya tinggal penulisannya saja. Kalau tadi dari kiri di sini 2 pangkat negatif 1, kok pangkat negatif 1? 2 pangkat negatif atau 2 pangkat min gitu lah ya sininya ya. Nah, kalau dari kanan ya ganti di sini jadi plus. Nah, penulisannya sama. Limit x mendekati 2 plus gitu ya, atau limit x mendekati 2 dari kanan, fungsi fx sama dengan 1. Ini juga sama gitu. Jadi kalau kalian lihat tadi, di sini ternyata ketika kita tarik nih, atau kita dekatkan, dia akan lebih dekat dengan angka berapa? Angka 1, entah itu dari kiri ataupun dari kanan, ya nggak? Terlihat nggak? Maka dapat disimpulkan limit kiri fungsi fx sama dengan limit kanan fungsi fx. Untuk semua nilai x yang menuju 2, nilai fx-nya mendekati 1. Oleh karena itu, maka disimpulkan limit x mendekati 2, bukan kanan kiri lagi, karena kanan dan kiri sudah sama. Jadinya kita simpulkan untuk limit x mendekati 2, fx sama dengan 1. Jadi kesimpulan dari soal ini adalah ketika kita tarik atau kita dekatkan dia dari kiri dan kanan, ternyata memperoleh hasil yang sama. Dia akan semakin ke arah angka 1 atau dia akan semakin mendekati angka 1. Maka di sini dikasih kesimpulan limit x mendekati 2 untuk fx sama dengan 1. Begitu. Bu, bagaimana kalau misalkan dari kedua arah nih, kiri ataupun kanan, ternyata tidak sama hasilnya, tidak mendekati angka yang sama. Misalkan dari kiri itu ternyata dia mendekati 5, dari kanan dia mendekati 2. Nah, itu gimana, Bu? Nah, kalau dari kiri dan kanan ternyata hasilnya tidak mendekati angka yang sama, gitu ya, atau limit kiri fungsi limit kiri fungsi fx dengan limit kanan fungsi fx tidak sama, maka dapat dikatakan fungsi tersebut tidak memiliki limit. Begitu. Jadi syarat dia memiliki limit adalah ketika dia pendekatannya mendekati angka yang sama, entah itu dari kanan ataupun dia dari kiri, seperti itu. Jadi harus sama ya, fungsi kiri, limit kiri dan limit kanannya itu harus sama. Maka nanti dapat disimpulkan bahwa dia memiliki limit, yaitu 1 atau berapa nanti untuk soal selanjutnya. Begitu, bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Ya, ini baru konsep awal ya, agak teoritis banget ya, nggak apa-apa, biar kalian banyak ilmunya. Lanjut ke contoh soal. Nah, perhatikan tabel fungsi fx berikut. Nah, di sini ada x, ada fungsinya fx. Nah, begini ya. X-nya 3,1 sampai 3,99. Fx-nya dari negatif 6 sampai negatif 4,00029. Yang ditanyakan, nilai limit x mendekati 4. Ini tanda negatif tadi dari mana? Dari kiri. Yes, fx sama dengan, kalau kita lihat yang mendekati 4 itu yang mana? 3 mendekati 4 enggak? Agak jauh, Bu. 3,1 agak jauh juga, Bu. 3,9 ya agak jauh pula. 3,99 hampir mendekati, Bu. Oke. 3,999 hampir dekat, Bu. Yang paling dekat di mana di sini? Ya 3,9999. Iya, jadi yang paling mendekati 4. Nah, ternyata yang paling mendekati 4 itu adalah 3,9999 dibandingkan yang lain, ya enggak? Makanya nilai limit x mendekati 4 dari kiri untuk fx sama dengan, iya, sebelahnya. Hasilnya berapa ini? Negatif 4. Jawabannya C. Bukan ada 0,00029. Ini kita bulatkan. Negatif 4,0000029 itu kita bulatkan dari negatif 4. Kok jawabannya bukan negatif 3, Bu? Kan nggak ada pilihannya ya, nggak ada optionnya di sini, jadi nggak usah dipikir ya. Jawabannya adalah negatif 4 gitu.
Kalaupun di sini ada opsinya negatif 3, jawabannya gimana, Bu? Jawabannya tetap negatif 4. Karena kalau kita bulatkan ini negatif 4,00029, kita bulatkan jadinya negatif 4, bukan negatif 3. Karena terlalu jauh ke negatif 3. Begitu. Bisa diterima? Gampang? Iya, jawabannya acre. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini sama seperti tadi. Pembahasannya tadi kita lewati saja, tidak apa-apa. Nah, contoh soal berikutnya. Perhatikan grafik fungsi fx berikut. Nah, gambar nih, pusing nggak? Nggak usah pusing ya. Nah, yang ditanyakan nilai limit x mendekati 2 plus. Plus itu berarti dari kanan. Nah, untuk fx. Oke. Kita lihat dulu. X-nya itu adalah 2. Berarti kita cari X-nya dulu. X set. Mana yang 2? Ini. Bukan. Ini negatif 2, Bro. Ini negatif 2 ya. Berarti yang 2 yang mana? Set. Ke sini. Iya, ini 2-nya. Oke. Kita udah ketemu nih 2. Terus kan yang ditanyakan kan hasilnya nih. Hasilnya kan berarti yang kata set. Mana yang ada 2-nya? Set. Nah, ada 2 pilihan. Ada 3, ada 4. Iya enggak? Ada 3 atau ada 4. Kita pilih yang mana? Pilih yang mana ya? Nah, kita lihat lagi ke soal di sini. Di sini apa ini? 2 plus. Plus itu apa tadi? Dari kanan. Menurut kalian yang dari kanan yang 4 atau yang 3? Iya, yang 4 karena dia pendekatannya dari kanan. Set. Arahnya sana. Gitu ya. Kalau yang ini pendekatan dari kiri, makanya hasilnya adalah 4. Iya, 3 betul nggak, Bu? Betul, tetapi dia bukan yang ditanyakan. Kalau yang 3 ini berarti sini nanti soalnya adalah x mendekati 2 dari kiri. Sini pangkatnya negatif, bukan positif. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Nah, dari soal ini nih buat kalian yang untuk nilai keaktifan, coba Bu Indah tanya ya. Nilai limit x mendekati berapa? Negatif 1. Nah, limit x mendekati negatif 1 dari kanan dan dari kiri. Nah, kalian tulis nanti di kolom komentar limit x mendekati, pakai tulisan aja, kan nggak bisa pakai formula ya. Di kolom komentar tulis limit x mendekati 1 dari kiri berapa? Limit x negatif 1. Ulang. Limit x mendekati negatif 1 dari kiri berapa? Limit x mendekati negatif 1 dari kanan berapa? Silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, nanti jawaban-jawaban kalian nih di kolom komentar yang paling benar akan Bu Indah berikan nilai keaktifan untuk nilai keaktifan ya. Begitu. Lanjut. Bu mau tanya, Bu, ini. Nah, kalau misalkan nih saya punya pertanyaan, Bu. Kalau limit x mendekati 5, berarti jawabannya berapa? 4. Ini kalau dari kiri. Kalau ada lagi, Bu, limit x mendekati negatif 4, dari kiri berapa, Bu? Dari kiri berapa? 1, betul. Kalau dari kanan 2. Iya. Kalau pertanyaannya Bu Indah tadi, jawab di kolom komentar. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ini sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Cari kertas boleh, bisa dipahami, lebih dipahami, dihafalkan lebih bagus lagi, tidak apa-apa. Yang penting konsepnya harus paham dulu ya. Gitu. Jadi jangan asal menghafalkan, nanti kalau cuma hafal tapi konsepnya salah, tetap salah. Begitu ya. Jadi konsepnya benar dulu baru dihafalkan. Boleh. Begitu ya. Nah, silahkan kalian tulis ini. Sifat-sifat limit boleh ditulis di buku kalian gitu. Lanjut. Seperti apa sih penggunaan sifat-sifat limit? Dari soal. Kita langsung ke soal nih. Diketahui limit x mendekati 3 fx sama dengan 12 dan limit x mendekati 3 untuk fungsi gx sama dengan 2. Nilai limit berikut yang benar adalah kita lihat yang A dulu. Kalau ada soal sebelumnya, kalau ada soal seperti ini, kalau kalian lihat di sini, di sifat-sifatnya,
Ini mereka wajib ngain fardu harus memiliki variabel yang sama. Jadi nggak boleh nih di sini ganti y, itu nggak boleh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan untuk yang ini yang D, limit x mendekati c. Nah, sini nggak boleh nih limit x mendekati c, terus di sini ganti limit y mendekati c, nggak boleh. Kalau x semua, kalau y semua. Jadi variabelnya harus satu, tidak boleh dua. Kalau fungsinya ada dua ya boleh, nggak apa-apa, tapi fungsi tersebut harus memiliki variabel yang sama, yaitu x atau y, terserah. Mau x ya x semua, y ya y semua, a ya a semua, begitu ya. Itu harus digarisbawahi. Kemudian fungsi itu akan bisa atau sifat-sifat limit ini bisa digunakan apabila dia pendekatannya sama, C semua, atau misalkan X mendekati 2 ya X mendekati 2 semua, itu baru bisa kita menggunakan sifat-sifat limit. Jadi kalau misalkan ada soal sini X mendekati 2, di sininya X mendekati 5, boleh nggak penggunaan ini? Nggak boleh. Jadi ingat ya, harus memiliki variabel yang sama, kemudian C-nya atau variabel mendekati bilangannya itu juga harus sama. Mau 2 boleh, 3 boleh, pokoknya harus sama. 2 semua ya 2 semua, 3 semua ya 3 semua, gitu ya. Nah, seperti contoh soal ini kan, lihat nih variabelnya apa? X semua. Terus C-nya berapa? 3. Ah, tidak berbeda ya. Nah, makanya ini boleh kita menggunakan sifat-sifat ini tadi. Gitu. Yuk, berarti kita mulai dari yang Nah, kalau kita sudah mendapatkan apa ini namanya, limitnya sama, limit x mendekatinya sama, nah, tinggal yang kita perhatikan lebih lanjut adalah fungsinya saja. Jadi kita lihat di sini ada gx dikurangi fx, gx dikurangi fx, gx-nya berapa? 2, ya nggak? Fx-nya berapa? 12. 2 dikurangi 12, hasilnya 10. Salah, harusnya berapa? Negatif 10. Iya betul, makanya yang A ini salah. Yes, betul sekali. Lanjut yang B. Nah, di situ 4 dikali GX dibagi FX. Nah, kelihatan nggak? 4 dikali GX dibagi FX. Nah, 4 dikali GX, GX-nya 2. 4 kali 2, 8. Dibagi FX, FX-nya adalah 12, berarti 8 dibagi 12 sama dengan 2/3, bukan 1/3. Berarti yang B juga salah. Nah, kalian sambil urut-urutan boleh ya. Kemudian yang C, GX pangkat 2, GX-nya 2, 2 pangkat 2, 4, bukan 144 ya, ini penjauhan nih. Nah, jawabannya pasti sudah salah ya. Bagaimana yang D? Yang D, fx kuadrat dikurangi 4 kali gx. Nah, berarti kita fx-nya dulu. Fx-nya 12. 12 kali 12, 144. Dikurangi 4 kali gx. Gx-nya adalah 2. 4 kali 2, 8. Ya enggak? Betul nggak? Betul ya? 144 dikurangi 8 berapa? Iya, 136. Ini juga salah. Berarti jawabannya E. Ini kita lihat dulu, bener nggak E? Ya, fx kuadrat tadi 12 kuadrat 144 dikurangi gx kuadrat. Gx kuadrat berarti 2 kuadrat ya, 4. Berarti 144 kurangi 4, 140. Betul. Iya, ternyata yang betul E ya. Alhamdulillah. Begitu. Bingung nggak ya? Enggak lah ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak juga ya. Iya, kalau kalian misalkan ada yang mau ditanyakan atau Bu, part ini, detik ini, menit ini saya masih bingung Bu. Nah, kalian juga bisa komen kayak gitu di kolom komentar, gak apa-apa. Begitu ya. Atau Bu, saya masih bingung di sifat-sifat limit. Nah, boleh juga ditulis di kolom komentar. Nanti Bu Indah akan bantu, insyaallah. Begitu ya. Atau kalian juga bisa komentar juga untuk konten kali ini, bagaimana, kurangnya apa, lebihnya nggak usah, kurangnya apa gitu ya, kritik sarannya juga boleh. Saya terima dengan lapang dada, begitu ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, begitu ya. Semoga
paham begitu ya. Semoga dapat dimengerti dan mudah buat kalian, karena semestinya memang matematika itu mudah harusnya ya. Yang buat susah itu diri kita sendiri. Untuk itu saja, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.